Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang berjumpa kembali dalam Renungan Pagi, Sabtu 9 Juli 2022. Bacaan kita pagi ini diambil dari Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai dengan 21. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami kembali menghampiri hadirat-Mu seraya mengucap syukur atas kasih pemeliharaan Tuhan yang senantiasa kami alami dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk dapat mengerti dengan baik dan benar kehendak Tuhan yang akan disampaikan kepada kami pagi ini. Ampuni dosa kami ya Tuhan, berfirmanlah, kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21. Firman Tuhan demikian. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema kita pagi ini, pengampunan, Kadi Pagarisan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, telah terbukti bahwa manusia tidak akan sanggup untuk datang menghampiri takhta hadirat Tuhan dengan kekuatan dan kecerdasannya. Kisah Menara Babel menjadi bukti bahwa kekuatan dan kemampuan manusia tidak akan mampu mencapai takhta Allah. Satu-satunya jalan untuk menghampiri Allah adalah melalui pengampunan dan belas kasihan daripadanya. Bacaan kita menggambarkan tentang pengampunan Allah kepada umatnya, sebagaimana kisah pengampunan Allah di padang gurun ketika Musa meninggikan ular tembaga, bahwa siapapun yang dipagut ular telung, tetapi memandang kepada ular tembaga yang telah ditinggikan oleh Musa, maka mereka akan mendapatkan pengampunan dan mereka akan tetap hidup. Seperti halnya Musa meninggikan ular tembaga, demikianlah Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya akan beroleh hidup yang kekal. Bangsa Israel selamat merupakan inisiatif Allah dalam rangka menyelamatkan umatnya, walaupun umat itu telah berdosa.
Hubungan kita dengan Allah telah putus akibat dosa. Kita telah kehilangan pengharapan dan hidup. Namun oleh belas kasihan Allah, kita dianugerahi keselamatan melalui Yesus Kristus. Karya penyelamatan Allah dimulai dari pengampunan, dan pengampunan itu melayakkan kita untuk datang menghampiri hadirat-Nya yang kudus. Oleh Yesus Kristus kita dibebaskan dari hukuman. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Datanglah kepadanya dan mengakui segala dosa kita, maka Dia oleh belas kasihan-Nya akan mengampuni kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di surga, kembali kami mengangkat syukur terima kasih atas kasih anugerah Tuhan, waktu yang Tuhan telah sediakan bagi kami untuk membaca merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Bapa di surga, kami sudah membaca merenungkan firman-Mu, kiranya oleh Roh-Mu yang kudus kami dimampukan untuk mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan dalam segala keberadaan mereka. Tuhan melawat mereka, dan mereka yang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Yang bergumul karena berbagai persoalan kehidupan, Tuhan menopang mereka dan kuatkan mereka. Dan saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Dan anak-anak kami, cucu-cucu kami yang sedang menuntut ilmu di bangku-bangku sekolah, Tuhan berikan hikmat-Mu dan topang mereka dalam menuntut ilmu agar boleh berhasil dengan baik. Dan bagi saudara-saudara kami yang sudah lanjut umur, Tuhan berkati, Tuhan topang mereka, beri kesehatan yang cukup dan pengharapan yang teguh dalam menjalani kehidupan masa tua mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Tuhan berikan hikmat-Mu supaya dapat memerintah kami dengan baik. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua yang dapat kami lakukan pada hari ini. Tuhan berkati. Sepanjang hari ini, Tuhan tuntun kami dalam berbagai aktivitas kehidupan kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Selamat menjalani berkat Tuhan sepanjang hari ini. Haleluya. Amin.